tentang cerita desa, kisah inspiratif pemberdayaan desa melalui program PPKO. Bersama dengan saya, Anissa Wanjayani, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2023. Di sini, aku nggak sendirian, kita akan bersama dengan narasumber-narasumber yang berpengalaman tentang program PPKO ini. Kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber kita ini. Kita kenalan dulu ya, silakan. Halo, aku Anissa Siva Sanjaya. Aku dari PWK UNES Angkatan P5. Halo semuanya, kenalin, sebenarnya udah kenal aku semua ya. Tapi aku berkenalan lagi, aku Don Ramaseta dari PWK Angkatan 2021. Oke, salam kenal pada Kak Syifa dan Kak Doan dari Angkatan 2022 dan 2021 nih. Selamat datang di Potlogi. Jadi teman-teman, Kak Doan dan Kak Syifa ini merupakan tim pelaksana dari PPKO AMWK 2024 yang lolos pendanaan nih dengan judul Rame Gurame Akselerasi Ekonomi Lokal melalui program Kampung Gurami berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai upaya hilirisasi produktivitas potensi desa Tegalwangi. Keren banget, tepuk tangan dulu. Mungkin langsung aja ya, Kak Doa dan Kak Syifa ini bisa menjelaskan nih ke teman-teman apa sih PPKO itu dan apa alasan Kak Syifa dan Kak Doan ini mau daftar di PPKO. Oke, jadi PPKO ini merupakan singkatan dari program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Nah, PPKO Ormawa ini biasanya kita sebutnya PPKO Ormawa ya teman-teman. Nah, PPKO Ormawa ini bergeraknya di bidang pengabdian masyarakat teman-teman. Jadi untuk menguatkan suatu organisasi, biasanya kan organisasi cuma ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu mencakup ke mahasiswa-mahasiswanya aja untuk mewadai mahasiswanya di suatu program studi. Nah, di PPKO ini mewadahi juga untuk Ormawa juga turut aktif membangun desa agar bisa berkembang lagi gitu. Siapa ada tambahan nggak? Jadi kalau dari aku sendiri, emang PPKO Ormawa ini merupakan lomba gitu ya, ajang perlombaan gitu dari Kemendikbud, dari pemerintah pusat buat universitas dan Ormawa khususnya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dari Ormawa-Ormawa ini, dan memang tujuannya itu ke masyarakat gitu. Terus FYI ya teman-teman, PPKO HMPWK ini udah 2 kali ikut dan lolos pendanaan di ajang PPKO Ormawa ini dari 2023 dan 2024. Keren. Kalau alasannya sendiri buat join ini apa Kak? Kalau dari aku ya Pak, dari aku dulu, karena aku kan dulu sebagai pengurus dari HMPWK sendiri di Departemen Sosial. Nah, terus dari ketua himpunan dulu, pas zamanku itu, pas angkatanku itu bilang kalau ada lomba PPK Ormawa yang memang tujuannya tuh buat mengabdi ke masyarakat. Sedangkan di HMPWK sendiri, di Departemen Sosial khususnya, itu memang ada salah satu program kerja yang tujuannya itu juga untuk mengabdi ke masyarakat, namanya itu Infidel atau Iranagari Village Development. Nah, daripada kita kayak menyia-nyiakan kesempatan, jadinya dari Kahim tuh menginisiasi, kenapa kalian kok nggak mencoba aja ikut ke PPK Ormawa ini, siapa tahu lolos dan dapat pendanaan gitu. Dan akhirnya dicoba, alhamdulillahnya lolos. Kalau dari Kak Doan? Kalau dari saya sendiri ya, kita kan sebelumnya sama sih sebenarnya, karena kita sudah memiliki program unggulan nih buat mengabdi ke masyarakat di Departemen Sosial tadi yang sudah dijelaskan sama Cipa. Bahwasanya ada Infidel di situ. Nah, dari Kahimku dulu pas aku jadi staff tuh, kita disuruh untuk mengikutkan Infidel ini sebagai lomba, dan itu tentu ada PPK Ormawa itu gitu. Jadi kita sambil belajar ya teman-teman juga di situ, dari karena kita pertama kali ikut di Infidel tahun 2023 di PPK Ormawa ini, jadi coba-coba akhirnya berhasil sampai ke Abidaya tahun 2023 itu. Gitu. Keren banget nih. Jadi mereka itu mau meluangkan waktunya untuk produktif dan mengabdi kepada desa gitu ya Kak. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari judulnya nih udah ketebak kan desanya. Yeah. Itu yang diambil adalah Desa Tegalwangi di Kabupaten Jember. Apa sih Kak alasan ambil desa ini gitu dan temanya tuh apa? Oke, di PPK Ormawa ini
sebenarnya banyak tema ya, udah ada buku panduannya gitu teman-teman. Jadi kalau mau join jangan ragu-ragu karena udah ada buku panduan dari Kemendikbudnya langsung, dari tim PPK-nya langsung dari istananya. Nah nanti kalau teman-teman baca-baca buku-buku panduannya yang ada di PPKO itu, teman-teman ada tuh desa-desanya udah ada kategorinya. Nah kita tinggal menyesuaikan aja, kita tinggal mencari desanya mana yang cocok buat dikembangkan dengan topik-topik yang ada di bukunya ya Cipa ya. Itu ada sekitar 14 topik ya di situ. Nah, kita ambil desa wirausaha. Kebetulan di Jember ini banyak sekali desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan di PPK awal ini gitu. Rasanya apa sih, Pak? Kalau dari aku sendiri, pas angkatanku ikut di PPK awal kan ketuanya ini nih. Dari Mas Duan itu kayak menyarankan kalau tahun kemarin kayaknya wirausaha ini bagus deh bisa diikutin dan aku tertarik gitu dari Mas Duan sendiri. Terus dibahas bersama tim. Kira-kira desa mana ya di Kabupaten Jember ini yang bisa gitu ditingkatkan menjadi desa wirausaha. Ternyata ada salah satu desa yang akhirnya kita pilih ini, yaitu di desa Tegalwangi. Akhirnya ya udah deh, kita coba-coba wirausaha, ternyata ya itu lolos dan bagus sih hasilnya. Oke, jadi selain ada buku panduan yang bisa mempermudah kita, diskusi tim itu juga diperlukan ya. Sangat penting sekali ya teman-teman, karena itu sangat dinilai ya di PPK itu. Kerja sama tim, kerja sama dosen, pembimbing, juga kerja sama dari tim task force-nya Universitas Jember itu sangatlah penting dalam PPK awal ini, karena itu memiliki nilai tersendiri di penilaian PPK awal itu. Oke, dicatat ya teman-teman. Catat, karena nanti itu kita harus melampirkan foto-foto tuh di laporannya ya. Nah, di situ dilihat gak individunya aja, gak dosennya aja, tapi seluruh pihak yang terlibat itu tercapture di dalam laporan. Oke, ngomong-ngomong hingga bisa dapat pendanaan nih, berarti PPK HMK 2024 ini pastinya melewati proses yang gak mudah ya. Pasti banyak banget yang dilewati. Nah, untuk mencapai pendanaan ini alurnya gimana sih step-stepnya? Dari awal sampai bisa dapat pendanaan itu gimana? Oke, dari aku. Kayaknya agak berat ya. Panjang banget ya. Panjang banget ya bisa. Tahun sampai akhir. SKS gak sih ini harus jelasin. Cuma kita ngomong singkatnya aja ya. Kalau dari aku dulu, karena aku dapat info itu dari Kahim ya. Jadi dari Kahim ke Kadku itu bilang kalau ada lomba ini. Terus dari Kemendikbudristek tuh kayak udah menyiapkan penyuluhan-penyuluhan. Yang pertama tuh lewatnya YouTube. Itu buat umum, buat seluruh universitas di Indonesia yang mungkin tertarik buat ikut PPK ini bisa lihat itu. Setelah lihat itu, terus ada muncul buku panduan yang tadi udah dijelaskan. Itu isinya tentang gimana caranya kita menyusun subproposal ini. Terus kita udah milih tema, kita udah nyusun sesuai buku panduan ini. Terus subproposalnya itu di di itu loh yang univ. Oh, diseleksi sama universitas gitu. Panjangnya sampai nggak bisa. Ya, habisnya diinput ke universitas, diseleksi sama universitas itu sekitar 65 subproposal dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Jember. Oh ya teman-teman, dicatat ya, Universitas Jember ini di PPK itu udah memiliki nama ya, karena kita nomor 1 ya se-Indonesia, terbanyak se-Indonesia yang lolos pendanaan. Oh ya, lanjut. Karena kita di fakultas di universitas aja udah banyak tuh saingannya. Gimana nih nanti di nasionalnya? Nah kebetulan karena kita judulnya menarik dan juga isinya itu yang paling penting ya. Wow, isinya sangat menarik. Kembali lagi tuh kerja sama tim ya teman-teman. Nah itu bagusnya kita seleksi universitas, lolos kan diambil cuma 20 aja dari seluruh fakultas. Terus kita lanjut ke nasional. Terus masih seleksi subproposal lagi teman-teman, belum ke wawancara. Nah kita input lagi ke Kemendikbud, ke webnya PPK, baru nanti nunggu berapa bulan ya sih Pak? Itu lama banget loh. Kalau yang subproposal kayaknya 1 bulan, nah, 1 bulan aja. Tuh, masih digantung 1 bulan buat tunggu PPK, tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau memang idenya tuh bagus, pasti lolos. Terus setelah ada itu, kita masukin subproposal itu masih ada seleksi lagi, ada seleksi presentasi. Nah itu jadi teman-teman habisnya pengumuman subproposal lolos itu sekitar 600 subproposal yaitu dari seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah kita masih diseleksi buat dapat pendanaan itu masih ada wawancara, masih ada presentasi, dan itu waktunya sangat singkat sekali buat presentasi. Kayak buat ngomong 15 slide itu tapi
emang challenge-nya di situ teman-teman, itu sangat menantang dan buat menyampaikan bahwa inisiasimu tuh bagus dipresentasikan dan layak untuk lolos pendanaan. Baru di situ teman-teman kita diuji. Diambil berapa tim ya? Aku lupa sih. Pasti itu buat lolos pendanaan. Kayaknya setengahnya dari subproposal ya kalau nggak salah. Itu buat lolos pendanaan tuh sekitar gitu. Nah, itu kita dari Universitas Jember tuh dari 20 subproposal yang lolos 19 tuh hebat banget gak sih dari Universitas Jember? Karena ya itu tadi kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat di sini gitu. Nah, bisa itu masih ada lagi. Masih ada lagi. Habis lolos pendanaan masih ada lagi buat PKP dan lain-lainnya. Oke, berarti dalam prosesnya ini juga perlu survei-survei ya ke lokasinya. Iya, penting banget. Penting banget sih itu. Soalnya kita harus tahu nih desa yang pengen kita majukan ini seperti apa sih gitu. Kalau gitu gimana sih perasaan atau pendapat Kak Duan dan Kak Syifa ini waktu pertama kali survei di lokasinya, masyarakatnya, lingkungannya, apakah welcome atau gimana? Kalau yang survei pertama itu kebetulan aku ya, karena Kak Duan ini kan udah semester lebih satu tingkat dari aku. Jadi dulu angkatanku yang survei. Terus kesan pertamanya adalah memang di sana itu banyak banget sumber air yang kayak apa ya, airnya tuh bener-bener berlimpah banget. Jadi kayak pipa-pipa di pinggir jalan tuh kadang bisa airnya tuh keluar sendiri. Iya, nggak harus cari air gitu teman-teman itu karena cari air. sebenarnya banyak. Ya, terus warganya juga alhamdulillahnya langsung responsif, bilang kalau Pak ini ada ini, oh iya disambut dengan baik, terus diarahkan, terus diantar juga ngelilingin desa, pokoknya best banget ya. Best banget di desa Tegaluang itu kan kita nggak salah buat mengambil desa tersebut. Selain juga desanya itu berpotensi untuk dikembangkan, masyarakatnya pun juga mendukung untuk berkembang di pemberdayaan desa tersebut gitu. Oke, seru banget ya berarti surveinya. Betul. Apalagi didukung sama masyarakatnya yang welcome, jadi makin nyaman di sana. Makin nyaman di sana. Kita kan kurang lebih 1 semester ya di sana ya Cita ya. Lama Pokoknya di situ dari survei itu bisa dihitung tuh 1 tahun itu dari awal proposal sampai ke akhir finalnya. Udah lebih dari KKN gitu ya. Lebih dari KKN itu. Cuman seru banget di situ teman-teman. Challenge-nya tuh banyak sekali di situ. Ketemu masyarakat, ketemu stakeholder yang ada di Jember, ketemu teman-teman yang ada di sana juga gitu. Oke, jadi seru banget. Tapi selain seru-serunya aja, pasti juga banyak kendala nih dalam proses survei, proses penyusunan proposal gitu ya. Mungkin bisa jelaskan nih dari tim tuh kendalanya apa dan bisa langsung dikasih evaluasi waktu itu penyelesaian masalahnya tuh seperti apa? Waduh, kayaknya ini harus buka kartu kan? Oh enggak dong. Ini tim kita tuh kebetulan karena dominan dari anak PWK, jadi kita komunikasinya enak gitu teman-teman. Nah, kembali lagi nih kemarin juga ngisi tentang komunikasi teman. Jadi komunikasi dalam tim itu sangatlah perlu ya. Selain juga tim ke dosen koordinasi itu sangat penting sekali. Jadi kalau kendala-kendala tuh bisa diatasi dengan komunikasi sebenarnya. Itu banyak banget sih kendalanya karena persiapannya yang masih lama, terus juga pengumumannya tuh masih lama juga. Jadi kita kendalanya di waktu ya. Terus karena kita mahasiswa kan kegiatannya nggak cuma itu ya, banyak sekali kegiatan kita di Betul. luar mempersiapkan PPK ini. Jadi ya semuanya dikoordinasikan dengan baik aja. Pokoknya solusinya itu komunikasi itu sangat penting buat kerjasama tim itu teman-teman. Asik, jadi kita baru saja dapat tips yang menarik nih dari Kak Duan dan Kak Syifa, yaitu poin utama agar PPKO kita itu bisa lancar dan aman itu adalah kuncinya komunikasi dalam tim gitu ya. Oke, kembali lagi membahas tema yang udah dijelaskan di awal tadi. Untuk PPKO HMWK 2024 ini outputnya apa aja sih Kak? outputnya ini ya seputar ikan gurami ya, karena emang kita temanya ini wirausaha dan produk utamanya ini ikan gurami atau olahan ikan gurami. Jadi produknya ini ada banyak ya. Ada banyak. Abon ikan gurami. Betul. Terus ada juga stik gurami. Betul. Terus ada basreng gurami. Terus ada juga itu yang ikan fresh, ikan apa namanya, gufros, gurami frozen. Kita juga ada itu. Nah itu agak lumayan mahal tuh, dan tapi banyak diminat masyarakat karena biasanya masyarakat tuh sukanya yang instan kan ya. Nah kita di situ menyediakan gurami frozen yang udah berbumbu gitu teman-teman. Dan rasanya juga banyak ya, nggak cuma satu aja. Betul. Ya. Ada bakar, ada kuning, macam-macam, bisa ada laos. Nah itu teman-teman. Jadi produknya tuh ya sekitar produk yang kita jual gitu di Desa Tegalwangi, dan juga ya kita harapannya tuh bisa meluas ke kota maupun di luar Kabupaten Jember. Oke, berarti banyak banget
produknya ya. Iya. Bisa bayangin sih aku gimana serunya di sana bareng masyarakat setempat. Iya, sangat seru sekali di sana. Mungkin masak-masak bareng gitu ya. Waduh. Kita ketemu Bu siapa tuh kemarin? Bu Cici. Bu Cici, terus ada juga Bu Penny, itu banyak Bu Yayu. iya, terus ada juga Mas Yudhistira tuh yang membantu kita buat melancarkan kegiatan kita di sana. Oke. Jadi dari tadi kan kita ngomongin soal program nih Kak. Nah, apa sih keunggulan dari program PPKO ini? Dimana kan di Indonesia sendiri kan banyak banget program yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, keunggulan sendiri dari PPKO ini apa? Biar jadi motivasi nih buat teman-teman biar mau join di PPKO gitu. Gimana? Kalau dari aku sih keunggulannya sangat banyak sekali ya. Selain kita mendapatkan pahala tentunya, kita Membantu gitu. buat masyarakat loh kan, mendapatkan pahala teman-teman. Jadi terus juga kita dapat bermanfaat gitu buat masyarakat, dan kita bisa langsung terjun ke masyarakat, kita mengetahui karakter masyarakat, nggak cuma kita menghibur uang aja ya buat ke masyarakat, tapi kita langsung terjun, kita langsung ikut serta di kegiatan-kegiatan yang kita sendiri susun dan juga kita sendiri yang mengajari masyarakat yang ada di sana, ya nggak sih? Iya betul. Terus dari aku juga itu menurutku benar-benar membantu generasi muda buat meningkatkan kreativitas ya. Betul. Terus karena dibentuknya ini Ormawa, jadi kita tuh nggak merasa takut gitu buat maju sendiri, ada temannya gitu. Iya, Terus selain itu juga menurutku komunikasi itu kan penting banget ya buat kehidupan sosial gitu. Dan di PPK Ormawa ini benar-benar membantu kita buat melatih bagaimana sih cara komunikasi di segala usia gitu. Nah, kadang-kadang kan kita banyak kendala ya ke masyarakat tuh ngomongnya, kita kan Gen Z banget tuh ya, kalau ngomong tuh kayak jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita beda kalau kita ke masyarakat tuh harus gimana sih nyusun kalimat yang benar ke masyarakat, terus cara ngomongnya bagaimana, takutnya tersinggung. Harus banget ya. Harus dong. Permisi Bapak Ibu, kita dari mahasiswa pencernaan kota, maksud kita harus ke sini untuk melakukan pemberdayaan. Apa tuh Mas gitu? Pemberdayaan judulnya ini PPK tuh apa sih Mas? Bersama gak sih sama kayak KKN? Nah, beda Bu, kalau PPK ini lebih ke waktunya yang lebih lama, dan juga kita banyak nih program, juga cuma satu program aja kayak gitu. Kita akan menjelaskannya dengan rinci karena masyarakat tuh kadang susah menerima apa yang kita sampaikan begitu. Cuman, nah di situ teman-teman belajarnya, manfaatnya yang tadi Nisa tanyakan, bahwasanya kita lebih komunikatif juga ke masyarakat. Terus kita juga bisa mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya kita nggak pernah hadapi. Karena kalau kita ikut lomba-lomba yang biasa aja, bukan biasa aja sih, maaf ya teman-teman, bukan biasa aja, yang lomba-lomba kayak kompetisi lomba KTI ataupun presentasi ataupun poster, itu kan ya udah, kita masalahnya adalah mungkin kendala nggak bisa mikir. Nah, kendalanya kalau di PPK ini banyak ya, kayak kita harus ngomong ke masyarakat gimana, harus mengenali karakter masyarakatnya. Dan tiba-tiba banget ya, kayak tiba-tiba ada masalah gitu. Jadi nah, kayak gitu. problem solvingnya tuh harus bagus. Gitu. Itu manfaatnya teman-teman. Jadi soft skill kita lebih meningkat gitu. Yang SKS itu dong. Oh iya. Oke, aku juga lupa nih teman-teman. Tuh ada lagi tuh. Kita kan lombanya ini tingkat nasional ya. Selain dapat pendanaan, Setelah dapat pendanaan yang sangat besar itu. Wow, sangat besar loh teman-teman. Nah, kita juga akan mendapatkan, kalau kita udah langsung pendanaan ya, kita udah terjun masyarakat, kita dapat sertifikat tim pelaksana, dan itu tingkatnya nasional, ditandatangani langsung oleh Kemendikbud ya teman-teman. Nah, jadi gak khawatir nggak dapat apa-apa, itu dapat sertifikat tingkat nasional. Selain itu juga kita akan mendapatkan apa? konversi SKS. Nah, kita di Universitas Jember ini kebetulan kebijakannya itu mendapatkan 10 SKS konversi, termasuk KKN. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tuh. KKN kan kita biaya sendiri, KKN PPK ini kita dapat pendanaan gratis. Alhamdulillah ya, PPK ini benar-benar didukung sama Universitas Jember. Ya, jadi mungkin Universitas Jember ini tahu ya kalau PPK Ormawa itu merupakan salah satu perlombaan yang memang juara banget dari programnya Kemendikbud Gitu, dan banyak minatnya gitu loh. Jadi dari Universitas Jember ini sangat memfasilitasi mahasiswa maupun Ormawa yang mau ikut di PPK Ormawa ini, dengan itu tadi teman-teman, konversi 10 SKS, mendapatkan bimbingan di tiap ada yang perlu disampaikan informasi penting dari PPK gitu. Wah, keren sih ini. Pasti teman-teman saat ini mau banget buat join PPK. Pasti dong. Aku Pasti aja dong. pengen banget ini. Ayo, udah join. dapat konversi SKS, Betul. konversi KKN, Betul. dapat pendanaan. Betul. Tuh. Wah, siapa yang nggak mau? Apa yang kurangnya? Nah, nanti ya teman-teman, Ada kurang. jangan bukan aku mengasih apa ya? Bukan aku ingin
melebih-lebihkan ya teman-teman, atau juga kan teman-teman berharap lebih. Tapi kalau kalian udah lolos pendanaan tuh kayak bener amazing banget gitu. Kan kita nanti bonusnya adalah kita akan final. Di finalnya itu ada Abidaya teman-teman. Nah, Abidaya PPK Ormawa ini nanti kita penyelenggaraannya tuh di luar, kadang pun di luar Jawa, kadang pun di Jawa, dan itu di universitas seluruh Indonesia. Jadi nanti akan ada PIC-nya dari universitas mana yang menjadi tuan rumah dari Abidaya itu. Tapi itu ingat ya teman-teman, itu bonus ya buat mendapatkan penghargaan kategori-kategori. Cuman kalau udah sampai pendanaan itu udah hebat banget sih gitu. Semoga informasi yang sangat banyak dari Kak Syifa dan Kak Duan ini bisa membantu teman-teman dan memotivasi untuk mau daftar PPKO. Dari Kak Duan dan Kak Syifa sendiri nih, harapannya apa sih untuk PPKO tahun ini atau tahun depan gitu untuk adik-adik tingkatnya? Apa nih harapannya? Kalau aku dari aku dulu ya. Jadi buat orang yang udah pernah mengikuti PPKO ini ya, ini berharap banget buat PPK tahun ini tuh tetap ada. Jadi adik tingkat kita tuh bisa merasakan ya kehebatan dari program PPKO ini. Betul. Terus kalau dari Kak Duan? Kalau dari aku sendiri, karena timelinenya mundur ya, sangat berharap sekali PPK Ormawa ini bisa berlanjut lagi. Dan dari teman-teman mahasiswa bisa mengikuti lagi kegiatan PPK Ormawa ini, sehingga nanti dampaknya masyarakat itu merasakan bahwasanya mahasiswa ini juga ikut andil loh dalam mengembangkan desa-desa yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Dan juga harapannya buat HMPWK bisa ikut lagi dan bisa lolos pendanaan lagi, amin. Bisa lolos lagi di PPK Ormawa HMPWK ini. Karena apa? Karena kita udah 2 tahun loh kita mendapatkan pendanaan, dan lagi mungkin di tahun 2025 ini HMPWK bisa lolos lagi. Gak usah takut-takut ya, yang penting coba aja dulu. Iya, siapa tahu hoki. Gitu. Amin, semoga harapan kita semua bisa terwujud gitu ya untuk PPKO tahun ini ataupun tahun depan. Amin. Oke, jadi itu adalah pertanyaan terakhir nih Kak tadi di sesi Poplogi kali ini. Dan itu banyak banget ya yang bisa disampaikan atau dibagikan tentang PPKO ini kepada teman-teman yang belum tahu. Ini kalau boleh dilanjut besok bisa jadi kok. Wah, Gak ada habisnya ini. Gak ada habisnya. 24 jam kurang kayaknya. Iya kayaknya. Saking menarik dan berbobotnya ya PPKO ini. Oke, aku ucapin terima kasih nih kepada narasumber-narasumber keren kita, Kak Dua dan Kak Syifa yang sudah mau menjawab dan memberikan informasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mau nonton hingga detik ini. Semoga informasinya dapat diterima dengan baik dan semoga tahun depan atau tahun ini lolos pendanaan. Amin. Oke, saya Anissa Walanjahani selaku host dari Poplogi episode 16 ini undur diri. Terima kasih. See you di Poplogi selanjutnya.